warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak pula bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita teruskan kuliah subuh kita tentang akhlak-akhlak mulia. Dari 120 akhlak mulia yang kita telah susun, insyaallah pada pagi hari ini kita akan teruskan kepada akhlak yang ke-54. Akhlak yang ke-54 yaitu menyenangkan hadirin, menyenangkan orang-orang yang datang ke majelis ilmu. Sebelum ini tentang majelis ilmu, yaitu melapangkan majelis ilmu. Jadi apabila kita hadir dalam satu majelis ilmu atau majelis-majelis yang lainnya, di situ ada keramaian, orang banyak datang, sementara tempat itu sempit, maka akhlak mulia bagi setiap yang datang di tempat itu adalah melapangkan bagi saudara-saudaranya yang datang kemudian. Apabila kita bersedia mau melapangkan majlis, meskipun terasa sempit, tetapi sebenarnya Allah melapangkan kita yang telah melapangkan majlis tersebut. Bukan hanya Allah melapangkan kehidupan kita, melapangkan hati kita, melapangkan pikiran kita, melapangkan rezeki kita, melapangkan kehidupan kita, bukan hanya di dunia ini, melapangkan kubur kita, melapangkan kehidupan yang akan kita jalani di hari akhirat nanti. Bukan hanya melapangkan saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga akan mengangkat derajat kita. Nah, ini yang kita terangkan dalam pengajian sebelum ini. Sekarang kita lanjutkan masih lagi tentang majlis, tentang tempat yang kita kunjungi. Namun akhlak mulia yang akan kita pelajari ini bukan dari hadirin yang datang, tetapi dari pengelola yang mengadakan majlis ini, dari orang-orang yang diberi amanah atau panitia umpamanya yang mengadakan majlis ini. Akhlak mulia yang mesti dimiliki oleh pengelola majlis adalah menyenangkan hadirin. Bagaimana hadirin yang datang itu menjadi senang. Untuk membahaskan perkara ini, maka karena metodologi yang kita gunakan adalah metodologi tafsir Al-Quran, maka kita mendapatkan dalil dari Al-Quran tentang perkara ini, yaitu yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 125. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail supaya menjaga, memelihara, membersihkan rumahnya,
yaitu Masjidil Haram. Di tengah-tengahnya ada Ka'bah yang dikunjungi oleh manusia dari seluruh dunia. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail supaya mensucikan, membersihkan, menjaga, memelihara rumahnya itu bagi orang-orang yang datang beriktikaf, yang datang untuk menunaikan salat, yang datang untuk rukuk dan sujud. Allah berfirman, wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ambillah dan jadikanlah, dan kami telah menjadikan rumah, yaitu Baitullah, sebagai tempat berkumpul dan sebagai tempat untuk mendapatkan rasa aman. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan ambillah dan jadikanlah dari makam Ibrahim yang di depan Ka'bah sebagai tempat salat. Maka kita apabila sudah selesai tawaf 7 putaran, maka kita akan salat di makam Ibrahim 2 rakaat. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Setelah Allah menerangkan tentang rumahnya sebagai tempat berkumpul manusia dari seluruh dunia untuk mendapatkan rasa aman, maka Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail antahhira, supaya kamu berdua, wahai Ibrahim dan Ismail, antahhira baitiya, untuk membersihkan, untuk mensucikan. Kalau tempat ibadah kan mesti bersih, tempat ibadah mesti suci dari najis, dari kotoran, dari apa-apa yang membuat orang-orang yang beribadah di situ tidak nyaman. Itu mesti dibersihkan. Antahhira baitiya lit-ta'ifin, untuk orang-orang yang tawaf, wal akifin, untuk orang-orang yang beriktikaf, wal ruk'is sujud, dan untuk orang-orang yang rukuk dan sujud. Jadi ayat ini adalah ayat yang kandungannya adalah perintah dari Allah kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail adalah yang diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan Ka'bah, membangun Ka'bah. Maka dipercayakanlah pengelolaan Masjidil Haram itu, rumah Allah itu, kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Karena dipercayakan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka Allah perintahkan mereka berdua untuk memastikan hadirin yang datang ke tempat itu senang, selesa, nyaman, sehingga membantu mereka untuk mendapat khusyuk ketika beribadah di rumah Allah. Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk mensucikan rumahnya. Jadi dari ayat ini kita sudah dapat dalil, sandaran, bukti dari Al-Quran bahwasanya adalah akhlak mulia menyenangkan hadirin, menyenangkan hadirin yang hadir di majlis ilmu, menyenangkan hadirin yang hadir untuk beribadah ke rumah Allah, dan juga kita bisa bawa ke tempat-tempat yang lainnya. Menyenangkan hadirin yang hadir di rumah kita, ke majlis yang kita adakan di rumah kita, majlis akikah, majlis perkawinan, walimah umpamanya, majlis perayaan hari besar, majlis yang lain. Panitia atau tuan rumah atau pengelola atau pengurus adalah akhlak mulia yang ada pada mereka apabila mereka menyenangkan hadirin. Jadi menyenangkan hadirin itu adalah
akhlak mulia. Bagaimana membuat hadirin menjadi senang? Sekarang kita akan coba membahaskan akhlak ini dengan lebih terperinci lagi. Allah Subhanahu wa taala ketika menyeru manusia berakhlak mulia, maka Allah menyeru manusia. Siapa mereka? Umpamanya menyeru suami berakhlak mulia, dalam waktu yang sama Allah juga menyeru istri untuk berakhlak mulia. Siapa mereka? Pemimpin. Allah memerintahkan pemimpin untuk berakhlak mulia, tapi dalam waktu yang sama Allah juga memerintahkan rakyat untuk berakhlak mulia. Penjual, begitu juga Allah perintahkan penjual untuk berakhlak mulia, Allah juga perintahkan pembeli untuk berakhlak mulia, guru untuk berakhlak mulia, murid juga berakhlak mulia. Kemudian yang hadir berakhlak mulia, kemudian yang menjemput orang ke majlis itu pun juga berakhlak mulia. Jadi seruan perintah untuk berakhlak mulia dari sisi Allah itu meliputi seluruh orang tanpa terkecuali, sehingga setiap orang memiliki akhlak mulia. Dan Nabi Muhammad itu diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebelum ini sudah kita terangkan tentang orang-orang yang hadir. Orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu, di antara akhlak mulia yang mesti mereka miliki adalah melapangkan majelis ilmu. Nah, sekarang kita bawa pula satu lagi kepada orang yang mengadakan majelis tersebut. Orang yang mengadakan majelis tersebut mestilah berakhlak mulia pula, yaitu bagaimana menyenangkan hadirin. Kalau dahulu di Masjidil Haram Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail supaya apabila Masjidil Haram adalah tempat ibadah mesti bersih, mesti suci, maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail supaya menyenangkan orang-orang yang beribadah di sana, sehingga mereka itu mendapatkan khusyuk, nyaman ketika beribadah. Dan apabila tempat ibadah itu mesti bersih dan suci, Allah perintahkan Nabi Ibrahim supaya membersihkan dan mensucikan Masjidil Haram, rumahnya. Membersihkan dari apa? Mensucikan dari apa? Jadi kalau kita bawa kepada ayat ini terlebih dahulu, membersihkan, mensucikan dari kotoran yang bersifat maknawi, abstrak, dan yang bersifat zahiri, nampak terlihat. Yang maknawi, yang tak nampak, yaitu penyekutuan Allah Ta'ala. Pada masa Nabi Ibrahim dahulu, pada masa Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaum yang menyekutukan Allah. Kemudian Nabi Ibrahim dianugerahi oleh Allah anak, yaitu Ismail. Kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anaknya di lembah Mekah. Nah, disitulah Baitullah. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Maka mulailah kehidupan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim jaga betul Ka'bah itu dari kemusyrikan. Karena sebelumnya menyeru kaum supaya meninggalkan kemusyrikan, tapi kaum tak mau meninggalkan kemusyrikan. Sudahlah, kaum ini tak mau meninggalkan kemusyrikan. Mudah-mudahan Allah ganti dengan kaum yang lain. Kemudian Allah berikan keturunan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim memulai kehidupan di kota Mekah, karena terpancar di situ telaga Zam-Zam, ada sumber air, maka mulailah kehidupan di situ. Dijaga dari awal. Dan Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menjaganya dari awal. Jangan sampai ada kemusyrikan di situ. Tapi rupanya dalam perjalanan waktu
Berketurunanlah bangsa Arab ini dari generasi ke generasi, sampailah masanya bangsa Arab itu menodai, mencemari, mengkotori rumah Allah dengan menyekutukan Allah di Ka'bah itu, yaitu dengan meletakkan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah. 360 lebih berhala ditegakkan di sekeliling Ka'bah, di sekitar kota Mekah. Ini mencemari, ini menodai, mengkotori orang-orang yang datang ke kota Mekah untuk beribadah. Ini membuat hadirin yang hadir ke kota Mekah menjadi tidak senang. Ini akhlak tercela. Ini siapa yang punya kerja ini? Ada seorang pemimpin Quraisy namanya Amru bin Luhai. Nah, dia inilah yang membawa berhala pertama kali dari Syam ke kota Mekah. Kemudian karena dia pemimpin, Amru bin Luhai ini pemimpin Quraisy. Karena dia pemimpin, dia paksa penduduk kota Mekah itu untuk menyembah berhala seperti dia. Nah, ini kalau pemimpin itu buruk, dia bisa perintahkan orang di bawahnya, sehingga bau buruk pula lah bawahnya. Tapi kalau pemimpin itu baik, maka dia perintahkan yang baik, maka baiklah di bawahnya, baiklah rakyat jelata. Ini Amru bin Luhai, pemimpin yang buruk dan tercela. Karena ada kejadian di kota Mekah, yaitu kejadian penyakit yang menyebar, meluas, menular, dan tak kunjung bisa disembuhkan. Maka Amru bin Luhai ini pergilah untuk mencari siapa yang bisa mengobatinya. Pergilah ke Syam, yaitu Suriah yang ada sekarang ini, atau Yordania, Palestina, Lebanon. Ini disebut negeri Syam pada masa dahulu. Ketika Amru bin Luhai pergi ke sana, minta orang-orang di sana untuk mengobati, ada yang pakar mengobati penyakit dan sembuh penyakit. Nah, ketika sembuh penyakit, maka Amru bin Luhai ini bertanya, mengapa kamu pandai-pandai sehingga bisa menyembuhkan penyakit yang kami tak bisa menyembuhkannya? Maka kata orang Syam pula, kami pandai ini karena kami menyembah berhala. Sama juga dengan penjajah sekarang ini. Kami maju-maju ini karena kami kapitalis, kami komunis, maka kami jadi maju. Maka kalau kamu mau maju juga, ikut jejak kami, jadi kapitalis juga lah, jadi komunis juga lah. Tinggalkan Islam itu. Islam itu yang buat mundur, mentauhidkan Allah itu yang buat mundur. Ini kata penjajah, termakan oleh Amru bin Luhai ini. Dan Amru bin Luhai ini bukan sembarang orang, pemimpin. Kemudian kata Amru bin Luhai, berikanlah kepada saya satu berhala untuk saya bawa ke kota Mekah. Dibawalah satu berhala, dan berhala itu, berhala pertama namanya Hubal. Nah, itu nama pertama, Hubal. Berhala pertama dibawa dari Syam ke kota Mekah, dan dipaksalah penduduk kota Mekah untuk menyembah berhala. Ini adalah orang yang mencemari kesucian Masjidil Haram, kesucian kota Mekah. Maka diperintahkan bagi orang-orang yang datang kemudian untuk mensucikan kembali rumah Allah itu bagi hadirin yang datang dari kalangan orang-orang yang akan beriktikaf, yang akan bertawaf, dan yang akan rukuk dan sujud. Dulu di puncak Bukit Safa itu banyak berhala. Di puncak Bukit Marwah itu banyak berhala. Jadi kafir Quraisy itu bersaing antara Safa dan Marwah itu antara berhala dan berhala. Dan mereka menyebut nama-nama berhala itu apabila mereka bersaing. Umat Islam
sebelum kota Mekah dapat dibuka, ditundukkan, dikuasai, umat Islam itu diperintahkan untuk melakukan umrah ke kota Mekah, dari kota Madinah ke kota Mekah. Ketika itu bersaing bersama dengan kafir Quraisy yang berhala masih lagi belum disingkirkan. Maka umat Islam menjadi berat hati, sempit dada, karena bersaing bersama kafir Quraisy yang masih menyekutukan Allah antara berhala dengan berhala. Maka turun ayat Al-Quran, la junaha alaikum, tidak ada dosa bagi kamu. Inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihima ayyatawafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah bagian dari tanda-tanda syiar kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang pergi haji, pergi umrah, maka tidak ada dosa baginya untuk bersa'i antara Safa dan Marwah. Apa makna tidak ada dosa baginya untuk bersa'i antara Safa dan Marwah? Nah, kata dosa disebut di sini karena pada waktu itu ayat ini berkaitan dengan bersa'i itu bersama dengan kafir Quraisy, dan di situ masih lagi banyak berhala-berhala. Tidak ada dosa bagimu meskipun di sana ada berhala-berhala, tidak ada dosa bagimu untuk bersa'i antara Safa dan Marwah karena belum tiba waktunya untuk membersihkannya. Tapi berapa tahun kemudian kota Mekah dapat dikuasai, ditundukkan, dibersihkanlah berhala. Ketika Rasulullah masuk kota Mekah, pembukaan kota Mekah, yang pertama kali Rasulullah lakukan adalah masuk ke dalam Ka'bah, mengeluarkan berhala yang ada dalam Ka'bah, kemudian membuat lubang besar, kemudian berhala-berhala itu dimasukkan semua ke lubang besar. Kemudian diperintahkanlah sahabat-sahabat yang utama untuk meruntuhkan berhala-berhala yang masih tegak di kota Mekah, berhala-berhala yang masih tegak di Pekanbaru. Ada berhala di Pekanbaru. Itu tugas pertama. Setelah itu, seperti mana yang diperintahkan dahulu kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka diperintahkan pula pada pemimpin-pemimpin umat Islam kemudian untuk menjaga dan memelihara kota suci Mekah. Bukan kota suci Mekah saja, kota suci Madinah. Karena tempat hadirin berkumpul bukan kota suci Madinah saja, tetapi kota suci Palestina, Masjidil Aqsa. Karena ada 3 kota suci yang apabila kita pergi ke sana, maka perjalanan kita itu dihitung sebagai ibadah. Andaikan meninggal dunia, kita akan gugur sebagai syuhada, orang yang mati syahid. Ada pahala dari setiap langkah yang kita lakukan. Itu kalau pergi ke 3 kota suci. Tapi kalau pergi ke Bali, pergi ke tembok Cina, itu bukan perjalanan ibadah. Bahkan itu mungkin perjalanan maksiat, karena nanti akan melakukan kemaksiatan di sana. Maka dosa. Kalau mati dalam perjalanan, mati konyol, mati sia-sia, mati tak ada nilai. Karena hanya mengikuti kehendak hawa nafsu, tidak untuk menambah keimanan dan keyakinan, tidak sebagai dalam rangka beribadah kepada Allah. Padahal umur yang diberikan kepada kita adalah untuk beribadah kepada-Nya. Baik, sudah semakin jelas ayat yang kita sampaikan ini untuk menerangkan judul kita, yaitu menyenangkan hadirin. Dari mana sandarannya? Al-Quran. Siapa dahulu yang diperintahkan oleh Allah untuk menyenangkan hadirin yang hadir dalam majelis? Nabi Ibrahim alaihissalam. Konteksnya adalah Masjidil Haram. Dan pada masa sekarang siapa? Nah, pada masa sekarang yang menjadi raja di Saudi Arabia. Maka raja Saudi Arabia itu digelar sebagai Khadimul Haramain. Khadim, pelayan. Al-Haramain, 2 tanah suci. Pelayan 2
tanah suci. Memang kerjanya itu melayani orang-orang yang datang ke dua tanah suci. Maka kalau kita lihat visa umroh kita, visa haji kita, itu majanan, gratis, tak bayar. Karena memang mesti dimudahkan untuk orang yang pergi ke sana. Ada yang memudahkan, ada pula yang menyusahkan. Ini siapa yang menyusahkan? Sehingga menarik bayaran, macam-macam bayaran yang ditarik. Nah, ini yang menyusahkan, ini tidak memiliki akhlak mulia. Bahkan dijadikan sebagai tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dikomersialkan perjalanan umroh dan haji. Itu akhlak yang tercela. Pada masa sekarang, kita tidak hanya memahami ayat ini hanya untuk Masjidil Haram saja, tetapi kita juga memahami untuk majlis-majlis yang lain, masjid-masjid yang lain. Termasuk sekarang kita kedua subuh kita ini di Masjid Agung, maka termasuk Masjid Agung ini, siapa yang diberi amanah untuk melayan hadirin yang datang di Masjid Agung ini? Siapa yang diberi amanah? Ketua umumnya siapa ini? Badan pengelolanya siapa? Pemerintah. Oh, berarti Gubernur Riau mesti bertanggung jawab dalam melayani yang hadir di majlis ini, yang hadir di masjid ini untuk beribadah, untuk salat, berzikir, membaca Al-Quran, beriktikaf, dan majlis-majlis ilmu, tabligh akbar dan lain sebagainya. Tidak bertanggung jawab, mengabaikan, tidak melakukan pelayanan bagi orang yang hadir ke majlis ini, tidak berakhlak mulia. Tidak berakhlak mulia. Tempat yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah ketika sampai di masjid, untuk membangun tempat yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah ketika sampai di kota Madinah untuk membangun peradaban adalah masjid. Masjid itu yang diperhatikan oleh Rasulullah terlebih dahulu, bukan pasar, bukan mall, bukan jalan-jalan raya. Yang pertama kali, semua itu penting, tetapi yang lebih penting adalah masjid. La masjidun ussisa ala taqwa min awal yaumin an taquma fi ahaqqu an taquma fihi rijal. Masjid yang dibangun di atas dasar takwa, dari hari pertama masjid rumah Allah itu dibangun, di dalamnya ada rijal, ada orang-orang, rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang mau mensucikan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Orang-orang yang mensucikan diri inilah yang akan merubah bangsa ini, yang akan merubah dunia. Maka lahirlah di masjid pemimpin-pemimpin dengan makna yang sebenarnya, karena mereka bersih, mereka suci. Orang yang bersih bisa membersihkan yang kotor. Tapi kalau orang itu sudah kotor, bisa membersihkan? Dia sendiri sudah kotor, tangan kita kotor, bisa kita membersihkan pakaian dengan tangan kotor? Tidak. Untuk membersihkan, maka tangan yang kotor itu dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian kita ambil pakaian yang kotor, kita bersihkan dengan tangan yang bersih. Maka yang kotor itu nanti akan menjadi bersih. Baru
Masjid Quba. 4 hari baru Rasulullah sampai, 4 hari di kota Madinah. 4 hari baru Umar, belum penuh lagi Masjid Quba itu. Tapi Rasulullah sudah bangun satu lagi masjid, yaitu Masjid Nabawi. 100 depa kali 100 depa. Padahal para sahabat masih sedikit ketika itu. Tapi dibangun masjid besar. Untuk apa? Visioner ke depan. Untuk membangun umat ke depan. Perlu lebih ramai lagi datang. Sehingga orang yang datang ke masjid itu terasa lapang, tidak sempit. Karena akhlak yang mulia adalah menyenangkan hati. Ke Masjid Agung senang gak kita di mana? Senang. Kalau berwudu di bawah sana senang? Mengambil wudu kita untuk bersuci, karena kita mau bersucikan diri, kita mulai dari berwudu. Kamar mandi di bawah sana bagaimana? Kebersihan dan semuanya mesti dipikirkan. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, karena umat Islam itu dikumpulkan di masjid untuk salat tarawih pada malam hari, ramai datang salat tarawih malam hari, berkumpul semua di masjid. Maka Umar bin Khattab, wah ini gelap-gelap kita ini. Maka Umar bin Khattab membuat sunnah yang baru, sunnah yang bermanfaat, yaitu menghidupkan lampu di masjid. Nah, itu pada masa Umar bin Khattab, karena ramai orang datang ke masjid. Kemudian pada waktu Umar bin Khattab, salat tarawih itu 20 rakaat, lama beribadah. Maka Umar bin Khattab ingin memberikan kesenangan kepada hadirin, dihidupkanlah lampu, tidak bergelap-gelap. Sehingga sahabat yang lain mengatakan kepada Umar bin Khattab, wahai khalifah, engkau telah menerangkan masjid kami, maka mudah-mudahan kuburmu nanti juga akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, berarti kita senangkan juga lah hadirin pada hari ini. Lampunya cukup kan lah. Pada hari ini bukan hanya lampu. Lampu itu kan pada masa Umar bin Khattab lagi. Pada masa sekarang suasana di Pekanbaru ini panas, sejuk kan lah. Kenapa menunjukkannya? AC. Ini tegak 2-3 batang aja di sini. Oh, kalau kita hidupkan AC terus, besar biayanya ini. Mana mungkin kami mau membayarnya, mampu membayarnya? Karena akhlak mulia tak ada, melayan hadirin. Kerja kita itu melayan. Apabila melayan, berarti kita tidak berpikir apa yang kita dapat. Kalau kita melayan, kita mesti berpikir apa yang kita beri. Bukan memikirkan berapa uang bakul yang akan kita terima. Barang piti masuk kamu. Lai beruntung aku jalan kamu. Maka kalau pengelolaan masjid diserahkan kepada bisnismen, ini dah jadi. Masjid dijadikan sebagai tempat mencari keuntungan dunia, sehingga tidak lagi melayani hadirin. Maka kita nyaman, kita senangkan hadirin. Mulai dari mereka masuk itu kita senangkan. Masuk setiap pekarangan masjid kita senangkan. Mereka tenang di dalam masjid. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram itu akan aman, akan tenang. Maka Allah perintahkan hanya orang beriman yang boleh berada di kota Mekah dan Madinah. Orang kafir tak boleh.
Karena mereka ini akan bisa mengganggu orang-orang beriman di kota Mekah dan Madinah. Masuk saja perbatasan kota Mekah, kota Madinah, hanya orang beriman yang boleh masuk, orang kafir tak boleh. Masuk saja Masjid Agung, maka yang hanya menutup aurat saja yang masuk, yang tidak menutup aurat. Mengapa terdiam sambung kan? Takut menyambung itu. Ini akhlak mulia. Di situ perlunya kita belajar supaya kita bisa merubah dengan ilmu yang kita miliki. Kalau tak punya ilmu, apa yang boleh berubah? Ikut setiap orang yang bersenam di Masjid Agung ada piti kamu. Parkir barang je. Karena bisnis cari keuntungan dunia. Akhirnya sesak nafas kita dibuatnya pergi Masjid Agung. Selesai saja kita sholat majlis ilmu, apa yang kita lihat di depan sana, di luar sana? Orang-orang yang buka aurat. Mana dia kesucian hati yang sudah kita dapatkan ketika di dalam rumah Allah tadi? Habis dengan seketika. Sayangnya pengurus masjidnya nggak datang. Dan sampaikan kepada mereka. Terlebih lagi sampaikan kepada pemimpin utama yang diberi amanah, supaya ini berubah. Dan ini penyampaian ini bukan untuk merendahkan, menghinakan, tidak, untuk memperbaiki keadaan. Kalau tak boleh, ya tak apa. Oh, Ustaz ini berhentikan saja lah dari Masjid Agung. Berhentikan lah. Diberhentikan, saya pun tak ada SK di sini. Tapi ini perlu disampaikan supaya kita berubah. Kalau tidak malu kita. Tamu-tamu kita banyak datang ke sini. Tamu bukan dari dalam negeri saja, dari luar negara. Dan adalah tuan rumah, akhlak mulia yang pernah kita pelajari. Dan adalah tuan rumah memuliakan tetamunya. Maka orang-orang yang pergi ke Mekah, Madinah itu disebut tamu-tamu Allah, duyufur rahman. Maka sebagaimana kita mendapatkan pelayanan di kota Mekah, Madinah, di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, kita juga melayani orang-orang yang datang ke masjid kita ini. Berakhlak mulia. Berikanlah anggaran sedikit. Berapalah anggaran untuk masjid ini? Saya dengar tahun ini tak ada anggaran. Ada salah seorang dari pengelola masjid, Ustaz, ini tak ada anggaran lagi, Ustaz, dah habis dah. Kalau tak ada anggaran, saya katakan tutup aja masjid itu, Pak. Digembok aja masjid itu. MUI juga tak ada anggaran. MUI kemarin kita mau buat satu acara, kita mau menyelesaikan satu masalah yang timbul, tapi perlu pegawai kita ini bekerja. Pegawai tak bisa bekerja lagi karena tak ada uang. Pegawai sudah kabur dari MUI itu, tak ada pegawai lagi. PLN-nya pun sudah diputus, listriknya sudah diputus, air sudah diputus, telepon sudah diputus. Bekerja apa lagi di situ? Maka saya mau mengundurkan diri dari MUI. Tak ada yang bisa dibuat di situ. Tak diperhatikan. Apa nasib kita ini? Melayu yang identik dengan Islam itu mana? 3 tungku sejarangan itu mana? Tali berpilin 3 itu mana? Itu cerita aja itu. Dan ini bukan untuk menyebut siapa-siapa. Ini menyebut kita semua karena kita lalai dari tanggung jawab utama. Dan mudah-mudahan insya Allah akan ada yang bisa merubah.
Dan yang akan merubah itu adalah orang-orang yang berakhlak mulia. Nabi Muhammad datang untuk berubah. Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Dan jangan merah pula telinga itu lagi, sempit pula dada itu. Bersyukur ada orang yang memberitahu. Karena kita mungkin lalai, dan kelalaian bisa membawa kepada keburukan yang lebih besar lagi. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang memerintahkan kita untuk menyenangkan setiap hadirin yang datang. Masjid, majelis ilmu. Ada satu masjid di kota Mekah. Ini bisa menjadi inspirasi. 2 hari yang lalu saya baru pulang dari umrah, kemudian membawa jemaah ini salah satunya ke Masjid Ar-Rajihi. Pak Bupati pun sudah pernah sampai ke sana. Ini inspirasi. Masjid baru dibangun, yang membangunnya 1 orang saja. 1 orang bangun masjid. Masjid besar nomor 2 di kota Mekah ini, setelah Masjidil Haram. Masjid Ar-Rajihi, 1 orang yang bangun dan dikelola dengan baik. Kalau kita pergi masuk ke dalamnya, suasananya, karpetnya ini bisa tenggelam bila dibuat masjid. Sejuk. Kemudian siapa yang mau minum, air disediakan gratis, air gratis. Minum air disediakan. Kue-kue pun juga disediakan. Makanan disediakan. Bukan hanya itu, majelis ilmu. Setiap tiang masjid itu ada ustaz duduk di situ. Ini tiang ini syekh mengajar tafsir. Ini tiang ini syekh mengajar hadis. Tiang ini syekh mengajar sirah. Tiang ini syekh mengajar fikih. Banyak ustaz dan ini dibayar oleh 1 orang saja. Orang Pekanbaru ada yang kaya tidak? Banyak. Saya pernah dengar ada seorang di kota Pekanbaru ini baru jual tanahnya dekat akap sana 500 miliar. Oh, banyak kan 500 miliar? Ke 500 juta, 500 miliar. Bangun masjid berapa? Kelola sedemikian rupa. Ada yang punya sawitnya sampai 500 hektar lebih. 1 orang saja di Pekanbaru itu. Siapa orangnya? Tak perlu sebut nama siapa. Tapi ada orang itu. Ada yang punya ruko banyak sekali. Mengapa masjid ditinggalkan? Senangkan hadirin yang datang ke masjid. Itu sebabnya awal-awal dahulu kita kuliah subuh nih, masuk ke sini saya tak mau menerima bayaran. Sebab kalau menerima bayaran ini membebankan lagi hadirin yang datang. Yang datang itu bukan semua orang punya uang. Kadang-kadang mahasiswa juga datang. 2.000 bagi mahasiswa itu dah besar. Maka sampai sekarang bakul tak boleh berjalan. Tapi pada waktu saya di bakul tak berjalan, ustaz lain pun berjalan juga. Tujuannya apa? Menyenangkan. Dan banyak lagi strategi untuk menyenangkan itu. Masjid Ar-Rajihi itu juga di bahagian luarnya itu dibangun bangunan untuk lembaga pendidikan. Mulai dari anak-anak kecil, prasekolah sampai perguruan tinggi. Untuk anak-anak yatim, untuk fakir miskin. Semua gratis dan ditanggung oleh 1 orang. Subhanallah. Ini inspirasi. Maka saya minta kepada travel yang mengelola itu, tolong saya ditambah 1 lagi tempat. Tidak hanya Arafah, Mina. Biasanya kan ziarah itu Arafah, Mina. Ini enggak, saya minta tambah 1 lagi, Masjid Ar-Rajihi. Kita datang ke sana supaya kita dapat inspirasi
sehingga ketika pulang ke tanah air kita berlomba pula untuk membangun masjid. Apabila masjid sudah dibangun, kita berlomba pula untuk menyenangkan yang hadir ke majlis itu, ke masjid itu. Barulah kita insyaallah berhasil membuktikan diri sebagai orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan membangun rumahnya di muka bumi ini. Alhamdulillah Masjid Al-Falah itu sudah sampai ke tahap menyenangkan hati kita. Alhamdulillah, dari sisi fisiknya alhamdulillah, dari sisi programnya pun juga alhamdulillah. Padahal berawal dari konflik, Bapak Kapolda pun tak bisa menyelesaikan konflik tersebut, ya Pak. Begaduh orang dalam masjid, tak bisa diselesaikan oleh kepolisian sekalipun. Dan alhamdulillah dengan bersama-sama yayasan kita bisa menyelesaikan masalah ini. Dan sekarang suasana di Masjid Al-Falah suasana yang menyenangkan bagi orang-orang yang hadir untuk beribadah dan menuntut ilmu. Tapi tak cukup sampai di situ, tambah lagi parkirnya, keamanannya. Sudah berkali-kali dulu saya minta di sini parkir untuk ustaz itu disediakan supaya ustaz itu mudah meletakkan kendaraannya. Kadang-kadang ustaz datangnya agak lambat sendiri. Sementara ustaz itu ada kewajiban di masjid nanti memberikan khutbah umpamanya. Ustaz cari-cari parkir sampai jauh ke sana. Berikanlah tempat ustaz dekat depan masjid itu. Bukan gubernur saja yang mesti diberi tempat depan masjid itu. Ustaz, dan alhamdulillah Masjid Al-Falah sudah menyediakan untuk ustaz dan ceramah. Masjid Agung belum juga lagi sampai hari ini. Maka dilantiklah orang yang pakar untuk mengelola masjid ini, sehingga masjid ini betul-betul bisa melayan setiap orang yang hadir ke majelis ini, ke masjid ini. Akhlak mulia bagi orang yang diberikan amanah untuk mengelola satu tempat di mana di sana berkumpul umat Islam untuk beribadah atau untuk menuntut ilmu adalah melayan setiap hadirin yang datang dengan bentuk pelayanan yang berbagai macam. Yang penting adalah melayani. Akan jatuhkah kedudukan orang yang melayan? Tidak, akan semakin tinggi. Akan jatuhkah kedudukan Raja Saudi ketika menjadi pelayan dua tanah suci? Tidak, malah jadi naik kedudukannya karena ia melayan orang-orang yang hadir ke rumah Allah untuk beribadah kepada Allah. Inilah dia akhlak yang ke-54. Nampaknya akhlak kita pada hari ini akhlak yang mungkin dekat dengan kita ini, tapi jangan fahami ia sebagai perkataan yang menghina, menjatuhkan. Tidak, ini adalah sebagai nasihat, tujuannya untuk memperbaiki. In uridu illal islaha mastata'tu. Tidaklah yang diinginkan melainkan untuk perbaikan semampu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan akhlak-akhlak mulia kepada kita. Dan masih banyak lagi akhlak mulia yang akan kita pelajari. Ini baru akhlak yang ke-54. Dan insya Allah sampai masanya nanti kita akan sempurnakan ke akhlak yang ke-120. Dengan demikian, kalau ada orang yang bertanya bagaimana cara membangun negeri, maka kita katakan dengar sajalah rekaman 120 akhlak mulia di Masjid Agung. Tak perlu lagi seminar, workshop tak perlu lagi. Itu dia 120 akhlak mulia sudah kita sampaikan di Masjid Agung. Rasulullah itu diutus menyempurnakan akhlak, itu dia akhlaknya. Tinggal lagi mau menjalankannya atau tidak. Mau menjalankannya, berubahlah negeri. Tak mau menjalankannya, runtuhlah bangsa. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat, fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Tegaknya itu bangsa adalah karena akhlak. Akhlaknya runtuh, maka hancurlah negeri. Mudah
mudah-mudahan apa yang kita belajar ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.